Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu di pertemuan yang ke-10 ya, karena Allah memberi kesehatan bagi kita. Tolong muncul wajah si absen. Andrea, Andrea Puspita, Eka Nur, Oke, terima kasih. Seperti saya confirm kemarin, silakan yang tugas presentasi segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wal walidayya. Baik, Kak, bisa saya mulai? Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang audit siklus investasi dan pembiayaan. Kelompok kami terdiri dari Ina Wahyu Aisyah Fatma, Aisyah Salsabila Juhar, saya sendiri Aprilia Veronica, dan Umi Kulsum. Next. Yang pertama akan diterangkan oleh saya sendiri. Sifat siklus investasi dan pembiayaan. Penelaahan atas siklus investasi dan pembiayaan merupakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengadaan atau pembelian aktiva tetap seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, instalasi, kendaraan, dan lainnya, yang mana untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan itu sendiri, serta unsur-unsur pembiayaannya. Fungsi-fungsi transaksi aktiva tetap. Yang pertama, pengadaan atau pembelian. Seperti pembelian mesin, tanah, bangunan, ketika melakukan ekspansi. Kemudian yang kedua, pembayaran. Berkaitan dengan penjualan aset tetap bisa digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional dan lain sebagainya. Kemudian pencatatan. Berkaitan dengan pencatatan terhadap surat berharga ataupun sertifikat kepemilikan aktiva tetap. Pencatatan ini yang digunakan sebagai kontrol. Dalam mengaudit siklus investasi dan pembiayaan, berikut pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh auditor. Yang pertama, aktiva apa yang diperlukan untuk mendukung operasi entitas? Dan apakah rencana jangka panjang manajemen untuk menumbuhkan dasar
Mbak Aisyah selanjutnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana aktiva yang baru diakuisisi dibiayai dan apakah rencana jangka panjang manajemen untuk membiayai pertumbuhan suatu perusahaan. Selanjutnya adalah aktivitas investasi, meliputi kegiatan penjualan dan pembelian aktiva tetap atau pembelian saham atau surat berharga atau obligasi. Langkah-langkah mengaudit aktivitas investasi sebagai berikut. Yang pertama, meliputi pemahaman atas aktiva yang diperlukan untuk mendukung entitas yang bersangkutan, mesin, peralatan, fasilitas, tanah, atau sumber daya alam, dan tingkat pengembalian yang diharapkan perusahaan akan dicapai dari aktiva yang mendasarinya. Yang kedua, penentuan aktiva apa yang diakuisisi selama periode berjalan. Biasanya pertumbuhan aktiva tetap harus memperhatikan hubungan yang konsisten dengan pertumbuhan pendapatan dengan memperhitungkan periode pembukuannya. Aktivitas pembiayaan, yaitu meliputi mendapatkan pinjaman, lese, modal, menerbitkan obligasi, dan saham preferen atau saham biasa yang berguna sebagai penambahan modal dalam perusahaan. Langkah dalam mengaudit aktivitas pembiayaan, yaitu ketika terjadi perubahan dalam aktivitas investasi, maka perubahan dari aktivitas pembiayaan dapat langsung diprediksi karena saling berhubungan. Jika suatu perusahaan membiayai peralatan, contoh, jika suatu perusahaan membiayai peralatan dengan lese modal, maka nilai aktiva dan hutang tambahan akan berkaitan langsung. Populasi dari instrumen pembiayaan ini cukup kecil, sehingga auditor melakukan strategi memusatkan perhatian pada audit atas populasi hutang di akhir tahun atau akhir periode. Next. Menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Pemahaman bisnis dan industri klien. Auditor menggambarkan strategi audit berdasarkan resiko salah saji yang material. Langkah pertama dalam menilai resiko itu adalah memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien, karena hal tersebut juga dapat membantu auditor dalam mengembangkan ekspektasi tentang total pendapatan dengan memahami kapasitas klien, pasar, dan pelanggan klien. Mengembangkan ekspektasi tentang margin kotor dengan memahami pangsa pasar atau market share dan keunggulan kompetitif klien di pasar. Mengembangkan ekspektasi tentang piutang bersih berdasarkan periode penagihan rata-rata untuk klien dan industri. Next. Di sini yaitu ada tujuan siklus audit yang dijelaskan pada buku pada gambar 17/2. Yaitu yang pertama yaitu kategori asersi tentang keberadaan atau keterjadian. Akuisisi yang tercatat dari transaksi aktiva tetap E01, pelepasan aktiva tetap E02, dan reparasi serta pemeliharaan E03 merupakan transaksi yang terjadi selama tahun berjalan. Sedangkan tujuan audit menurut saldo akun, aktiva tetap yang tercatat merupakan aktiva produktif yang digunakan pada tanggal neraca E04. Yang kedua, tentang kelengkapan. Semua transaksi akuisisi aktiva tetap C1 dan pelepasan aktiva tetap C2 serta reparasi dan pemeliharaan 3 yang terjadi selama periode berjalan telah dicatat. Sedangkan menurut saldo akun yaitu saldo aktiva tetap mencangkup pengaruh semua transaksi yang terjadi selama periode berjalan, yaitu C4. Hak dan kewajiban. Menurut saldo akun yaitu entitas itu memiliki atau mendapatkan hak atas semua aktiva tetap yang dicatat pada tanggal neraca. ROI 1. Penilaian atau alokasi transaksi untuk beban penyusutan dan peruntukan nilai aktiva tetap telah dinilai dengan tepat. Yang menurut saldo akun, aktiva tetap dicatat pada harga pokok dikurangi akumulasi penyusutan FA2 dan diturunkan nilainya sebesar penurunan nilai material yaitu F3. Penyajian dan pengungkapan transaksi penyusutan, reparasi dan pemeliharaan serta lease operasi telah diidentifikasikan dengan benar dan diklasifikasikan dalam laporan keuangan PD1. Sedangkan menurut saldo akun yaitu aktiva tetap dan lease modal telah
diidentifikasi dengan benar dan diklasifikasi dalam laporan keuangan. Ungkapan yang berkaitan dengan harga pokok, nilai buku, metode penyusutan, dan umur manfaat dari kelas utama aktiva tetap, pengadaan aktiva tetap sebagai anggunan, dan syarat-syarat utama dari kontrak lase modal sudah memadai. Pertimbangan perencanaan audit ada beberapa, yaitu yang pertama materialitas. Aktiva tetap biasanya merupakan aspek material dari laporan keuangan. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi material ini adalah menentukan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan seseorang pemakai laporan keuangan yang layak. Pertimbangan kedua yaitu hubungan dengan biaya yang mendeteksi kesalahan. Audit atas aktiva tetap relatif murah dibandingkan dengan audit atas akun-akun piutang atau persediaan. Akibatnya, auditor biasanya akan mengalokasikan secara proporsional materialitas yang lebih kecil ke aktiva tetap dibandingkan ke piutang atau persediaan. Lanjutannya yaitu ada resiko inherent, resiko inherent yaitu yang berkaitan dengan asersi eksistensi atau keberadaan seringkali rendah karena aktiva tetap tidak mudah dicuri. Akan keberadaan resiko inherent dapat meningkatkan sampai ke tingkat sedang atau tinggi karena potensi bahwa aktiva yang tidak digunakan lagi mungkin tidak dihapuskan. Resiko inherent yang menyangkut asersi penilaian mungkin dinilai sedang atau tinggi dengan estimasi akuntansi dalam hubungan dengan estimasi penyusutan. Dan yang ketiga ada resiko prosedur analitis. Resiko prosedur analitis unsur elemen dari resiko deteksi bahwa resiko analitis akan gagal mendeteksi kesalahan yang material. Prosedur analitis bersifat efektif dari segi biaya dan hal itu dapat membantu auditor dalam mengevaluasi kelayakan laporan keuangan. Aktiva tetap secara relatif harus stabil agar prosedur analitis dapat memberikan keyakinan tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Akan tetapi, auditor harus menentukan tingkat skeptisisme profesional ketika mengevaluasi kelayakan beban penyusutan, termasuk kebijakan mengenai kapitalisasi lawan langsung membebankan aktiva tetap sebagai beban melalui beban perbaikan dan pemeliharaan. Lanjutannya yaitu resiko pengendalian. Dalam resiko pengendalian ini, dari segi pengendalian internal yang menetapkan kesetaraan akan tingkat pengendalian yang tinggi seperti lingkungan, pengendalian yang kuat, pengendalian risiko yang efektif, akuntabilitas yang efektif atas sumber daya, dan pemantauan sistem pengendalian adalah penting dalam konteks akuntansi untuk aktiva tetap. Salah satu transaksi penting yang berkaitan dengan aktiva tetap adalah akuntansi awal untuk akuisisi aktiva tetap. Pengendalian yang berkaitan dengan asersi pilihan mencakup pengendalian atas estimasi akuntansi menyangkut beban penyusutan. Seringkali program komputer yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan dan biasanya program-program ini mencakup pengujian kelayakan seperti pengujian pengecekan yang terbatas untuk memastikan bahwa aktivasi tidak disusutkan terlalu besar. Transaksi yang secara individu bisa bersifat material seperti akuisisi tanah atau bangunan atau pengeluaran modal yang besar biasanya merupakan pokok dari pengendalian terpisah yang menyangkut anggaran modal dan otorisasi oleh Dewan Komisaris. Akibatnya resiko pengendalian mungkin rendah untuk asersi keberadaan atau yang keterjadian. Yaitu ada pengujian substantif atas saldo aktiva tetap. Yang pertama, yaitu bagaimana cara menguji substantif. Pertama, menentukan resiko deteksi, yaitu pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor akan jauh lebih ekstensif dalam audit pertama atas seorang klien dibandingkan dengan penugasan yang berulang. Dalam audit pertama, harus diperoleh bukti tentang ketepatan saldo awal akun dan pemilikan aktiva bersangkutan. Seringkali resiko terbesar yang berkaitan dengan penugasan pertama meliputi informasi audit tentang saldo awal yang mungkin memerlukan transaksi audit yang banyak terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya. Dalam penugasan yang berulang, auditor akan memusatkan perhatian pada transaksi tahun berjalan.
Ketika menentukan resiko deteksi, auditor harus mempertimbangkan sejauh mana klien mempunyai aktiva konstruksi, lease modal yang signifikan, penambahan, serta penarikan yang signifikan dari aktiva-aktiva itu. Auditor juga perlu harus mengevaluasi asumsi-asumsi yang bertalian dengan estimasi akuntansi atas beban penyusutan. Akhirnya, resiko deteksi dalam penugasan yang berulang seringkali tergantung pada pengendalian internal siklus pengeluaran. Selanjutnya, yang kedua yaitu merancang pengujian substantif. Pengujian ini dilakukan atas saldo aktiva tetap dan saldo akun spesifik. Pengujian ini dapat dilihat pada gambar 17-4. Pertimbangan resiko biasanya menghasilkan penekanan yang lebih besar pada asersi keberadaan atau keterjadian serta penilaian atau alokasi. Next. Gambar 17-4, pengujian substantif yang mungkin untuk asersi aktiva tetap. Untuk teman-teman yang memiliki buku bisa dilihat di halaman 219 dan 220. Kategori prosedur awal, pengujian substantif yang pertama mendapatkan pemahaman atas bisnis dan industri serta menentukan A. Signifikansi aktiva tetap dan perubahan aktiva tetap bagi entitas. B. Pendorong ekonomi kunci yang mempengaruhi akuisisi perusahaan atas aktiva tetap. Dan yang ke C. Standar industri sejauh mana entitas tersebut bersifat padat, modal, dan dampak aktiva tetap terhadap laba. Yang kedua yaitu melaksanakan prosedur awal atas saldo dan catatan aktiva tetap yang akan mendapat pengujian lebih lanjut. A. Menelusuri saldo awal aktiva tetap dan akumulasi penyusutan ke kertas kerja tahun sebelumnya. B. Mereview aktivitas dalam akun buku besar aktiva tetap dan beban penyusutan serta menyelidiki ayat jurnal yang tampak tidak biasa dari segi jumlah atau sumbernya. C. Mendapat schedule penambahan, penarikan, dan beban penyusutan aktiva tetap yang disiapkan klien dan menentukan bahwa hal itu secara akurat merupakan catatan akuntansi mendasar yang disiapkan darinya dengan melakukan footing atau close footing, schedule, serta merekonsiliasi total dengan kenaikan atau penurunan saldo buku besar yang berkaitan selama periode berjalan. Selanjutnya itu menguji kecocokan pos-pos pada schedule dengan ayat jurnal dalam akun buku besar yang berjalan. Kategori prosedur analitis. Melaksanakan prosedur analitis, yang pertama mengembangkan ekspektasi atas aktiva tetap dengan menggunakan pengetahuan tentang aktivitas industri dan bisnis entitas tersebut. Yang kedua yaitu menghitung rasio dengan perputaran aktiva tetap, beban penyusutan sebagai presentasi dari penjualan, beban reparasi dan pemeliharaan sebagai presentasi dari penjualan tingkat pengembalian atas aktiva. Next. Lanjutannya menganalisis hasil-hasil rasio dalam hubungan dengan ekspektasi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, data industri, jumlah yang dianggarkan, dan data lainnya. Kategori pengujian rincian transaksi. Yang keempat, memvouching penambahan aktiva tetap ke dokumentasi pendukung. Yang kelima, memvouching pelepasan aktiva tetap ke dokumentasi pendukung. Yang keenam, mereview ayat jurnal ke beban reparasi dan pemeliharaan. Yang ketujuh, menginspeksi aktiva tetap. A. Menginspeksi penambahan aktiva tetap. B. Melihat aktiva tetap lainnya dan waspada terhadap bukti penambahan serta pelepasan yang tidak termasuk dalam schedule klien dan pada kondisi yang berhubungan dengan penilaian serta klasifikasi aktiva tetap yang tepat. Yang kedelapan, memeriksa dokumen kepemilikan dan kontrak. Yang kesembilan, mengevaluasi kewajaran penyajian beban penyusutan dengan mengevaluasi kelayakan umur manfaat dan estimasi nilai sisa. Yang kesepuluh, menentukan apakah suatu kejadian yang signifikan akan mengakibatkan penurunan nilai aktiva tetap.
Dan yang ke-11, membandingkan penyajian laporan dengan GAAP. A. Menentukan apakah aktiva tetap dan beban keuntungan serta kerugian yang berkaitan telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan. Yang ke-B, menentukan kelayakan pengungkapan yang berkaitan dengan biaya, nilai buku, metode penyusutan, dan umur manfaat kelas-kelas utama aktiva tetap, penggadaian aktiva tetap sebagai anggaran dan syarat kontrak lease. Next. Next, Mbak Isa. Selanjutnya prosedur awal, yaitu memberikan sarana untuk mengevaluasi kelayakan bukti yang diperoleh pada tahap audit. Yang selanjutnya prosedur analitis, yaitu menentukan prosedur yang dapat dijalankan auditor untuk menilai kelayakan saldo-saldo aktiva tetap, beban penyusutan, beban perbaikan dan pemeliharaan, serta beban yang berkaitan dengan list operasi. Next. Selanjutnya pengujian rincian transaksi. Pengujian substantif ini mencakup 3 jenis transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap. Yang pertama penambahan, yang kedua pelepasan, dan yang ketiga reparasi serta pemeliharaan. Penambahan ini, semua penambahan harus didukung oleh dokumentasi berupa otoritasi dalam notulen rapat, voucher, faktur, kontrak, dan cek-cek yang dibatalkan. Yang kedua pelepasan, yaitu bukti-bukti tentang penjualan, penarikan, dan tukar tambah harus tersedia bagi auditor dalam bentuk nota pembayaran kas, otorisasi tertulis, dan perjanjian penjualan. Yang ketiga reparasi serta pemeliharaan itu untuk menentukan kelayakan dan konsistensi pembebanan ke beban reparasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Umi. Memeriksa dokumen dan kontrak hak kepemilikan. Pemilikan atas kendaraan dapat ditetapkan dengan memeriksa sertifikat hak PBKB, sertifikat pendaftaran STNK, dan polisi asuransi. Untuk pembelian perabotan dan furnitur. Faktur yang telah dibayar mungkin merupakan bukti terbaik mengenai kepemilikan ROI. Lanjut. Pengujian rincian saldo, estimasi akuntansi. Dua pengujian yang penting atas estimasi akuntansi adalah pengujian substansif. Yang pertama, mereview penyisihan penyusutan VA 1,2. Terus yang kedua, mengevaluasi penurunan nilai aktiva tetap VA 3. Review penyisihan untuk penyusutan. Dalam pengujian ini, auditor mencari bukti tentang kelayakan, konsistensi, dan ketepatan beban penyusutan. Titik tolak yang esensial bagi auditor dalam melakukan pengujian ini adalah memastikan metode penyusutan yang digunakan oleh klien selama tahun yang sedang diaudit. Penurunan nilai aktiva tetap berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam FASB 121, auditor harus mempertimbangkan bahwa nilai aktiva akan menurun apabila arus kas masa depan yang belum
didiskontokan dari aktiva lebih kecil daripada nilai bukti aktiva tersebut. Penurunan nilai mana udah? Yang mau dipertanyakan? Oke, terima kasih. Kelompok 4. 8 Pak, materi. kelompok 8. Oh, iya kelompok 6. Sorry. 8 Pak. 8. Terakhir, kelompok terakhir. So yang itu urutannya tadi siapa yang presentasi itu? Aprilia dulu. Aprilia ya dulu ya? Ya Pak. Iya. Oh ya betul, kebalik tadi. Oke, terima kasih. Kelompok 8 penyajiannya materi sudah memenuhi syarat baik ya, dan presentasinya juga cukup jelas. Saya tanya ya, yang namanya Hulul Humaima siapa? Oh, itu saya Pak, itu laptop saya buat apa namanya? Itu saya screen. Maaf Pak. Siapa Aisyah dah? Iya. Oh, makanya selamat kamu. Anda masuk pertama keluar ini dah. Iya Pak, maaf Pak, maaf. Ya, agak bingung. Itu tetangga saya, itu nama tetangga saya Pak, maaf Pak. Oh ya udah, lain kali jangan ya. Enggak, bukan apa, Anda yang rugi. Ya tadi Anda masuk awal di absen, ini yang mana ya, saya lewat Anda. Nama ini nggak ada loh. Oke, berarti Anda ya, Aisyah ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk materi pagi ini yang sudah saya kirim tentang siklus pembiayaan, silakan dibuka. Oke, jadi Anda lihat setelah siklus investasi dengan pembiayaan itu memang dipecah dalam 2 sesi. Sebetulnya itu terkait satu sama lain, ya. Jadi kalau perusahaan mau investasi berupa akta tetap yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di investasi yang dimaksud ini investasi untuk pembiayaan pengadaan aset atau aktiva tetap. Ya, kita tahu tetap itu ada, kalau perusahaan industri itu kelompoknya banyak ya, dari tanah, gedungnya banyak ya, gedung pabrik, gedung kantor, gedung marketing, pemasaran, terus mesin, terus instalasi, peralatan,
instalasi dengan peralatan beda ya. Kalau instalasi itu menyangkut jaringan tenaga listrik yang ada di perusahaan, itu buat gardu sendiri harganya cukup mahal ya. Kalau ini pabrik terutama membutuhkan tenaga listrik yang sangat tinggi, dia ada instalasi sendiri. Beda dengan peralatan. Kalau peralatan, alat-alat bantu untuk melakukan suatu pekerjaan itu peralatan. Terus ada kendaraan, ada inventaris. Kalau Anda lihat di 7 kelompok ini, ya toh, ada yang bisa dibeli, didanai sendiri oleh perusahaan. Contohnya inventaris, ya, inventaris kantor, komputer, meja, lain-lain itu tidak mungkin yang namanya perusahaan dihutang. Itu pasti beli tunai. Mobil, kendaraan mungkin hampir semua dibeli tidak dibeli kredit tapi dibeli oleh tunai. Yang dimaksud untuk biaya dana itu keluar dari perusahaan itu sendiri. Nah, tapi kalau perusahaan itu mau mengadakan perluasan berupa tanah, gedung, pabrik, ya, mesin, instalasi, itu nilainya tinggi. Ya, jarang yang dibiayai sendiri oleh perusahaan. Nah, untuk poin yang sangat mahal material ini, perusahaan tidak mampu untuk biaya sendiri, tapi dia butuh dengan pembelian data tetap ini atau pengadaan data tetap ini. Jadi bisa melalui dua cara. Nah, seperti Anda lihat, ya, sumber pendanaan didapat dari kredit jangka panjang, ya, diantara hutang bank, wesel, hipotek, ya. Terus yang terkait dengan pengembalian pokok, pinjaman dan bunga. Jadi pasti untuk poin-poin yang untuk kredit jangka panjang ini pasti mengembalikan pokok dan bunga. Nah, ada teori kedua yang lebih murah, itu menaikkan modal saham atau menjual saham yang masih tersisa. Metode ini sangat baik karena murah. Kenapa? Tidak harus membayar bunga, tapi harus membayar dividen. Kalau perusahaan itu untung, kalau nggak untung nggak perlu bayar dividen. Nah, ini keuntungan dari modal yang kedua. Jadi pendanaan itu diambil dengan membuka saham atau menjual saham yang belum terjual, atau dia membuka saham baru. Nah, cuma kalau saya kembalikan, untuk kredit jangka panjang ini pokok harus bayar, dan kedua bunga harus bayar bunga. Terus yang modal untuk pemegang saham, menambah saham itu udah mahal ya, murah, jadi dia hanya nanti perusahaan membayar dividen kalau perusahaan itu untung. Untuk metode kedua ini jarang dilakukan di Indonesia. Kenapa? Karena perusahaan di Indonesia itu kecenderungan perusahaan keluarga, bukan perusahaan open, terbuka. Walaupun di situ kadang-kadang tulisan TBK, kenyataannya pemegang sahamnya ya keluarga. Nah itu beda ya, kalau perusahaan keluarga dengan memang pemegang sahamnya dari orang-orang lain yang independen. Satu sama lain tidak ada kaitan, memang mendirikan perusahaan. Nah, kalau di Indonesia rata-rata ya perusahaan pribadi ya. Ya, makanya kalau perusahaan pribadi, walaupun itu bentuknya PT, dia mau menambah saham dari mana? Kalau dia perusahaan sendiri. Akhirnya dia pinjam ke bank. Nah, itulah yang dimaksud dengan siklus pembiayaan terkait dengan
investasi. Ya, jadi intinya timbulnya pembiayaan ini yang dimaksud pembiayaan atau dana itu didapat dari pinjaman atau didapat dari menambah modal saham. Ya. Kalau metode dua kalau di luar negeri itu kan jalan, perusahaan di sana jarang yang orang per orang ya. Nah, nanti Anda akan merasakan kalau bekerja, ya rata-rata umumnya kita bekerja dalam satu perusahaan yang milik keluarga, milik pribadi. Nah, akhirnya nanti Anda mengeterapkan praktek akuntansi itu kadang-kadang rumit juga ya. Ini kenyataan yang ada di kita. Ya. Jadi kakak kelasmu sudah bekerja, ya, kecuali bekerja Anda nanti di PJKA, di Telkom, ya, perusahaan negara itu beda, ya. Tapi perusahaan swasta yang ada di kita ini, walaupun tercatat TBK terbuka, tapi kenyataan bukan terbuka, ya, masih dimiliki oleh perusahaan satu orang atau perusahaan keluarga. Atau kadang-kadang di kita itu mengatasnamakan orang lain. Nah ini kenyataan, nanti Anda udah bekerja akan tahu, oh seperti ini kondisi perusahaan yang ada di Indonesia tentang kepemilikan. Nah itulah yang saya maksud di lembar pertama. Nah, next untuk lembar kedua, fungsi-fungsi pembiayaan. Nah, di fungsi pembiayaan itu ada 5. Ya. 1, mengotorisasi modal saham dan atau obligasi. Jadi kalau kita mau mengadakan penambahan aset, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, kita harus betul-betul melalui rapat pemegang saham, melalui rapat direksi. Lain kalau yang kecil-kecil, inventaris, mobil itu dilakukan oleh direktur utama, nggak ada masalah. Cuma kalau yang tadi menyangkut pembiayaan ke pihak luar, pinjaman atau tambah modal, itu harus diotorisasi, harus disetujui. Ya. Terus kedua, kalau kita lewat menambah modal, ya dari luar atau dalam, menerbitkan modal saham atau obligasi. Ya, obligasi termasuk utang ya. Utang jangka panjang bukan untuk modal saham. 3, membayar dividen. Nah, kalau nambah modal atau bunga itu obligasi termasuk kredit ke bank jangka panjang ya bisa. Kalau obligasi perusahaan menerbitkan surat menyatakan surat punya hutang, itu obligasi. Nah, jadi kalau nambah modal bayar dividen, kalau pinjam atau menerbitkan obligasi kita harus bayar bunga. Nah, terus ketiga, saat modal saham ditarik atau di reakuisisi obligasi, jadi diselesaikan. Kelima, pencatatan transaksi pembiayaan, ini termasuk akuntansinya. Ya, kenapa Anda kemarin saya beri tugas, saya lupa Anda sudah pernah diberi tugas PSAK 48 ya? Ya, Anda pernah saya beri tugas tentang PSAK 48. Kok PSAK 26. Untuk di kelas mana ya? Ya, Anda pernah ya? Saya beri tugas tentang PSAK 48. PSAK 26. Loh, kok mana suaranya kok hilang semua? Belum, Pak.
saya tanya, Anda apa pernah diberi tugas untuk presentasi PSAK 26? Belum, Pak. Belum ya? Oh, ya. Oke, tolong dicatat ya. Tolong dicatat untuk Anda baca PSAK 26 ya, dan terkait dengan prestasi yang akan datang. Jadi itu untuk pembiayaan itu ditambah juga dengan PSAK 26. Oh, gini aja. Untuk minggu depan bentar ya. Nah, gini, untuk minggu depan ya, Anda yang prestasi ada 2 kelompok, tolong dicatat ya. Yang untuk pembiayaan ini, yang materi siklus pembiayaan itu oleh kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 untuk pembiayaan dari siklus pembiayaan. Untuk yang kelompok 4 ya, terus nanti kelompok 4 itu tolong pengertiannya kurang jelas itu. Jadi untuk minggu depan ada 2 presentasi, ya ada 2 kelompok. Untuk depan 2 kelompok, untuk kelompok 2 dibalik ya, di depan di bawahnya. Kelompok 2 siklus pembiayaan. Untuk kelompok 4 PSAK 26 dan 48. Ya, yang 26 itu tentang perlakuan bunga ya, dan yang 48 menyangkut penurunan nilai aset. Kan nanti yang minggu depan saya menjelaskan ini juga. Ya, penurunan nilai aset. Oke, itu untuk siklus pembiayaan. Yang tolong fungsi ya. Oh, yang
yang satunya, yang lembar terakhir. Oh iya, udah cukup ini 2. Sorry, yang itu tulisan Anda ya. Oke, itu materi hari ini. Dan untuk tugas sampai jam 9:15, nanti setengah 10 Anda ketemu di praktek audit sampai 9:15. Di buku wajib halaman 132, ya, di buku wajib halaman 132, soal 15.32. Jadi yang tugas kelompok hari ini sampai jam 9.15. Halaman 132 buku wajib soal 15.32. Jadi nanti supaya soal ini yang punya buku Anda share ya di grup supaya yang lain yang belum punya, kalau dia tempatnya jauh, jadi tolong di-share soal yang 15.32. Tolong absen terakhir, wajahnya muncul. Saya absen, tolong. Oke, udah tinggal Aprilia, Veronica. Aprilia cuma ada gambar santai di pinggir pantai ya. Saya minta wajahnya ya. Aprilia. Pak, saya nggak ada Kenapa? sinyal, Pak. Nggak ada sinyal ini. Bilang apa, Mbak? Di rumahnya susah sinyal, Pak. Oh, Nggak ada gimana sinyal, Pak. tempatmu? Di Tuban, bagian Tuban. terpencil, Gimana? Pak. Yang Rengel itu ya? Yang Rengel ya? Iya, Pak. hutan-hutan itu, Pak. Oh iya, ya, oke. Oke, bentar. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tolong jaga kesehatan dan jangan lupa tugas sampai 9.15 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, oke.